ketemu lagi di Miles and Cass and welcome to Hoi An. Jadi kita udah nyampe nih guys di kota Hoi An. Jadi sekitar 40 sampai 1 hour drive lah ya dari kota Danang. Jadi kita bakal explore. Pertama itu mulai dari ancient town-nya tentunya. Dan sepanjang tour ini juga kita bakal kayak jelasin ada kayak paket-paket apa sih yang kita beli gitu kayak penyewaan-penyewaan apalah kayak pokoknya kita bakal share semua tips komplit di Hoi An. So let's go. Let's go. Dari Danang ke Hoi An, kami pilih untuk naik shuttle bus bersama. Kalian bisa beli paketnya di Klook, dan kurang lebih jatuhnya untuk satu orang itu Rp90.000. Ini jenis mobil untuk shuttle busnya, dan banyak banget opsi untuk pick up maupun drop off point-nya termasuk airport. Dan kalian juga bisa nitip barang bawaan kalian termasuk koper-koper. Busnya ini lumayan nyaman, dan serunya lagi sepanjang perjalanan tuh pemandangannya oke banget, termasuk ada Maike Beach ini di Danang. Nah barusan dari mobil yang gede, sekarang pindah ke mobil yang kecil. Soalnya kan masuk ke ancient town tuh yang shuttle dan bus itu nggak bisa masuk. Kita pindah di tengah jalan gitu guys. Pindah kayak mobil reguler aja gitu. Oke, jadi kita turun di pinggir sini dekat dia punya ini guys, office buat taruh koper kita karena kita kan akan balik naik shuttle dia lagi untuk ke airport ya. Jadi kita ambil yang ini, yang jam 4 buat ke airport. Jadi di sini tempat tunggunya juga banyak ini guys, brosur-brosur dari travelnya kita bisa ambil. Tadi aku ambil yang ini, yang Hoi An buat kita keliling. Ada juga kipas gratis guys, ini perlu banget. Selain travel book di sini juga ada map loh, kepake banget nih. Mau ambil yang Hoi An. Oke guys, jadi ini tadi belakang kita ini kan travel ya, kita udah taruh koper. Dan menurut aku secara pribadi travel shuttle-nya ini oke banget, tau nggak guys? Jadi sebenarnya tuh harusnya kita explore Hoi An itu 2 hari lalu waktu kita nyampe dari airport. Tapi berhubung kita naik Vietjet guys, kita di reschedule sampai 3 kali. Reschedule delay, jadi kita nyampe udah sore banget. Terus kita bilang ke traveler, aduh pak kayaknya boleh nggak reschedule? Soalnya udah sore banget, kayak saya cuma bisa explore Hoi An berarti 2 jaman, sedih banget kan? Terus dia bilang oke, boleh gitu. Jadi kita geser ke 2 hari berikutnya itu boleh loh guys, baik banget. Jadi yang penting kalian komunikasikan aja gitu kalau ada problem atau apapun. Dan kita ini book shuttle dari Klook, ntar kita taruh linknya. Dan juga jangan lupa pakai promo code kita, diskon 5% untuk pengguna setia dan 7% untuk pengguna baru. So let's go. Oke guys, jadi Hoi An Ancient Town itu adalah salah satu UNESCO World Heritage Site yang terpilih di tahun 1999. Jadi seperti mungkin yang kalian udah nonton di vlog-vlog kita yang lalu-lalu, kita tuh suka banget ngelihat kayak UNESCO World Heritage Site. Jadi sini bakal kalian lihat kayak building-building yang udah kuno-kuno yang masih dijaga sampai sekarang. Jadi I think it will be interesting ya. Let's go and see it. Dan salah satu yang khas di Hoi An itu banyak tailor, jadi yang kayak custom made, bikin baju-baju gitu ya. Contohnya nih kalian bisa lihat di jalan ini aja aku udah ketemu sekitar udah 5 udah sampai ke belakang gitu ya. Dan itu mereka instan kayak bakal sehari atau besok jadi. Cepet banget diukur langsung jahit. Sama ini juga sebenarnya karena kotanya kan lumayan gede, jadi tuh banyak nih kayak gini guys, penyewaan sepeda yang kayak 1 jam, 2 jam, 3 jam atau all day. Dan ini kita udah bisa lihat toko-tokonya tuh bangunannya cantik banget karena mereka dijaga kan. Jadi ada galeri-galeri juga tuh banyak. Iya betul, ada galeri-galeri, toko souvenir, restoran. Jadi kita bakal lihat dulu dan mungkin dari jalan yang gede ini dulu. Ya, jalan tengah. Baju lagi, toko baju jahit lagi, baju lagi. Jadi ini benar-benar semua guys, clothes shop tuh, made to measure. Ternyata nggak cuma baju, tapi ada made to order shoes and bags, lucu banget loh. Bisa custom guys. Mas aku lihat ada beberapa toko baju, toko sepatu sama tas juga. Oke guys, jadi kita tinggal lurus nih, kalian lihat di sini tuh daerahnya udah diperboden, nggak boleh buat mobil, walking and cycling sound doang. Jadi kita bisa jalan-jalan di sini dengan lebih bebas guys karena nggak ada mobil dan motor. Let's go. Gila banget ya, itu kan ada tukang yang kayak ojek boys. Dia pertama ngomong China, kita nggak gubris, nanti langsung lanjut dengan Korea. Annyeonghaseyo hanbakku 1 putaran dia debak. Ya guys, di sini udah semakin asri guys ya tuh, kayak jalanan diapit dua pohon. Jadi sepanjang jalan ini kan kita lihat bangunan-bangunan kuno ya. Itu bisa dilihat kayak percampuran antara kebudayaan Vietnam, China dan juga Jepang. Jadi kayak
fusion gitu, unik banget ya. Terus warnanya tuh khasnya agak banyak kuning-kuning ya. Mayoritas kuning nih so kuning far di loh. jalan yang ini. Bagus. Sama di sini juga ada beberapa toko arts and crafts selain lukisan tuh cashmere and silk guys, beberapa. Lumayan banyak. Ntar kita coba, ini lucu sih, kita lihat yuk toko ini. Kayak pernak-pernik gitu. Kita lihat sedikit yuk isinya ada apa. Ini anting anyamannya lucu banget. Anting-antingnya kayak gini 100.000 dong guys. Sini banyak magnet, ada nih yang kayak gini-gini juga cakep banget. Ada lukisan. Guys, di sini ada handicraft workshop, silkworm breeding sama tailoring lucu banget loh. Kelas loh lah tuh. Lagi ada yang ngerjain tuh. Nah, terus nih guys, di corner ini lurusan Cafe Kuning ini yang famous nih, makanya rame banget. Kenapa? Karena dia terkenal dengan ininya loh. Signature di temboknya From Hoi An with Love. Ini orang lagi pada ngantri guys, foto-foto di sini From Hoi An with Love. Terus guys, di sini tuh cantiknya ya, selain gedungnya yang menunjang istilahnya. Menurut aku ini banyak lampion, terus pohon ungu. Banyak pohon ungu ini. Maksudnya bukan pohon hijau doang, tapi pohonnya berbunga. Jadi cakep banget loh tuh. Gila, kalian lihat di video ini cuciku. Lihat tuh. Wah. Bagus banget loh. Terus di sini banyak mart-mart juga, jadi kalau kalian mau cari snacks dan air gampang sih guys. Guys, terus ini ada toko art book. Itu lucu banget, kayak ada postcard gitu. Postcard from Hoi An ya kan? Lucu banget. Yang khasnya tuh. Yang khasnya adalah yang lampion-lampion. Oh, ini ada harganya 40.000. Tuh. Semua ada kota-kota yang kayak gini. Yang kapal airnya itu loh. Ini Japanese Bridge. Bukan. 30.000 kipas murah loh. 30.000 tuh. Yang mana ya di kipas? Bener guys, 30.000. Ini juga ada dompet loh. Iya tuh cakep loh, lucu loh. Tuh, ada ini lagi. Pretty. Tokonya yang ini ya guys. Kalau kalian mau, baik banget pemiliknya. Terus kita bisa nawar lagi. Jadi kita beli 10 tuh. Kita beli kanan. Ini ya guys, yang tokonya ada diskon ini. Jadi pouch kita beli 10. Sama itu satu kan kipas tuh kita iseng nawar, boleh nggak? Terus dia hitung kita beli 10. Oke, I give you 10, one free. Jadi gitu guys. Tadeng, mantap banget. Guys, di Hoi An ada Crocs Salfok. Emang kita tadi lagi kemarin itu lagi mau beli Crocs ya. Maksudnya untuk dipakai sendal. Dan di sini lihat deh guys, dia ada diskon tadi mulai ya iklannya hilang. Mulai dari 599 dan bener ada. Jadi kita beli guys. Check out Crocs di Hoi An. Ngakak banget ya? Iya. Oke guys, di lurusan ini ada ini yang buat naik kapal. Tapi ntar kita mau naik, tapi nanti. Jadi kita mau tuker rental baju dulu. Terus kita mau foto-foto di sini. Ternyata guys, orang-orang berkumpulnya di sini. Di pinggir yang deket ini. Itu bisa jadi. Nah, ini ya orang-orang ngumpulnya ternyata di sini semua guys, di pinggir yang naik kapal itu. Oke guys, jadi ini di ujung dari yang kolam naik boat ini dia guys, salah satu atraksinya yaitu Japanese Bridge. Jembatan ini kalau kalian lihat tuh sebenarnya ada di uang 20.000 guys, 20.000 dong, lihat tuh. Wih, sama kan? Oh, gitu guys. Guys, jadi di belakang aku ini namanya Japanese Bridge. Nah, ini tuh dia menghubungkan area Chinese Quarter dan Japanese Quarter. Dan juga ini bisa buat nyebrang. Kalian kan lihat nih ada sungai ya. Ini namanya Tubon River. Dan ini dibangun dari abad 17. Jadi kayak gini, ini benar-benar nostalgic banget ya. Oke guys, jadi ini deket bridge. Sebelahnya ini tempat buat beli tiketnya ya. Memang ini official. Kita beli di sini buat masuk ke Ancient Town. Two tickets for two? Ancient Town, right? Yeah, 240. 240. Okay. So, one bring and three from the others. One from here, three, and then one from three. here. And three from the others. Three from the other. Oke, tiketnya kayak gini ya. Ini satu orang 120. Ini juga sebenarnya kalian bisa beli di Klook, cuman aku baca di Klook ada orang beli katanya susah nyari counter penukarannya. Jadi aku beli on the spot aja. Ini juga official. Jadi langsung di depan Japanese Bridge kita beli aja di counter officialnya. Terus ini ntar langsung dapet mapnya dan penjelasannya ada apa aja di dalam. Dan ini ada opsi-opsi rute yang bisa kita pilih. Jadi kalau kalian pilih lebih dari ini, beberapa tempat itu ada yang gratis tapi ada yang nambah bayar ya guys. Kalian sih. Oke guys, kita udah
udah masuk di Ancient Town. Jadi kalau yang daerah luar itu kan tadi open for everyone and it's free. Jadi kalau di sini kita bayar karena ini yang dijaga sama UNESCO-nya itu loh, justru supaya ya daerah-daerah ini, rumah-rumah ini, building ini terus terawat guys gitu. Jadi kita akan lihat ada apa dan kita akan visit beberapa tempat yang ada di Ancient Town juga. Guys, aku nggak lebay tapi di Ancient Town kalian mending belanja di sini. Kenapa? Barangnya lebih murah. Kayak ini magnet 25. Kemarin aku beli di Bana Hills 35. Terus ini tadi antingnya persis yang aku nanya di toko depan 100.000, di sini 60.000 dong guys. Gitu. Nah kalau untuk kipas sama nih, tadi aku beli 30.000 juga. Ini mostly sih aku lihat yang pokoknya sepanjang jalan ini masih jalan gede, souvenir shop sih, belum belum tempat yang tuh. Iya, jadi belum ada yang cultural sites-nya. Kayak masih ada di dalam guys. Masih jalan ke dalam kayak lagi. Kayak toko-toko, area toko-toko aja kayak cakep-cakep. Iya, bener, setuju. Terus di sini ada lantern shop juga guys. Tuh ada Happy workshop juga, lucu ya. Itu sih niat banget sih. Yang ini ya. Tapi tuh kain Tapi doang kayak ya. kain dilipet-lipet Kirain ya. mute tadi dari jauh. Lucu loh guys. Ya ini tokonya bagus banget, ada bunga di atasnya. Ini cakep banget tokonya. Sama lampion. Oke, jadi ini mentok yang dari Ancient Town lurus sampai keluar. Ya, sini kita keluar. Itu toko baju di luar guys di sini. Nih ya. Di pertigaan jalan ini dia. Viet Phuc Hoi An. Yang ini guys tokonya ya. This one. Let's go. Jadi di sini ada tulisannya ya, costume, Aoitai for rent, makeup, photography, tailoring. Tempatnya guys. Hello. Nih ya. I have booked with club. Langsung ditutup guys tokonya. Dia udah langsung tahu sebut nama kita sesuai Berarti dia udah cek reservasi. yang bookingan hari ini. Oh iya, ya. by the way kita book ini di Club. Jadi jangan lupa aku taruh link produknya dan jangan lupa pakai promo code. Cuan banget guys. Let me show you the style. Oh, the style. Yes. This is Nhật Bình. Ya. We Oke. have more color here. More color Okay. ini. Yeah. And this is outer. Mm, ini yang And outside Vietnam. yang ini yang Yeah. model You Vietnam can choose. standar. Which one Okay. you want, you can. Oke, Oke. kita boleh pilih semuanya yang mana, guys. This. Nah, ada difference. Yes. Like who wear it? Yes. Hmm. Can give. Oh, the history. Oh, jadi ada ya beda. Ini central. this is Oh, so central. this one central Yes, region. Yes, yes, Oh. yes, yes. Oke. Wow. Oke. Similar. This is the traditional, Traditional Vietnamese one. doang guys. Jadi ini kayak yang common satu negaranya ini. Tapi kalau yang ini Yang di khusus central. yang di central region yang heboh ini warna-warni. Okay. All of this free size? Yes, yes. Some size, some color we have the size. Oh, beberapa jadi beberapa warnanya ada Medium color, large, ada medium extra large, ada extra large. Tuh guys, warnanya cakep-cakep banget. Jadi kalau yang model Ai Chow ini dia lebih one tone ya biasanya kalau yang standar ini. Nah kalau yang ini tuh yang lebih bergambar-gambar dan tangannya tuh ada warna-warnanya kayak gini. Ya, lagi dilihat-lihat. Itu pink sih lucu ya. Ya lu mah pink banget emang bener. Iya. Tuh ada yang putih kayak patternnya beda-beda lucu. Ih kayak gambar. Ini ada yang kaca nih modelnya nih. Iya, ih cakep nih. Kalau nggak mau yang terlalu Bener. bercorak. Ini ada yang glitter bahkan tuh. Soft. Cakep. Iya loh guys, ini warnanya. Glitter. Ih, putihnya cakep ya. Ini, Mengkilap. Ini mengkilap loh bahannya. Tuh. Wow. Ini yang model yang Ai Chow polos ya. Ini jadi lebih kayak kain-kain chiffon atau kain pattern gitu. Ini kayak gini kan tuh ada motifnya. Warnanya lebih plain. Oke, jadi di sini kita bisa fitting. Rapi lagi guys, tempatnya bersih. Terus ntar dapat simple hair. Oke, ciciku udah selar, coba. Coba sini. Ke tengahan. Ya enggak, udah keren kaos kakinya, guys. Capek deh. Iya, tangan panjangnya itu sih yang bikin beda banget ya. Iya. Nah, jadi ada simple hairdo. Tadi ada ini ya, opsi
Ini ada cucuku bakal mencolok banget sih. Dia pakai kayak bando gede banget ini. Dan dia pilih kuning, jadi dia bakal kuning from head to toe. Jadi donat. Jadi apa? Kayak donat. Oh, sampai ke depan jidat. Oke. Jadi guys, ini semua kipas, anting, necklace, shoes, ini semua include. Ya sekarang dia udah berubah tuh, wes udah cocok banget ya buat jalan-jalan. Dan ini enaknya guys, all day. Gila itu kalau kamu lihat price listnya ya. Tadi one day itu kayak berapa, 500.000 dong. Gila guys, kalian harus book di Klook, murah banget. 200.000-an rupiah di Klook. Dan orangnya ramah banget, dia berusaha ngomong Inggris juga sih guys, keren-keren. Jadi kita mau masuk ini yang ke pertama, deket pintu masuk tadi, Ancient House, dia udah cocok banget ya nih. Jadi ini tuh udah visitor welcome, bisa masuk. Jadi di scan gitu guys kalau kita masuk tiketnya. Jadi dia tanya udah punya tiket gitu. Old Ancient House. Jadi ya rumah zaman dulu yang masih terawat sampai sekarang guys. This called as Ancient House. Apa? Oh. Jadi ada jualan juga ya. Guys, terus ini ada tangga. Ini rumah, tangga kesini kayak rumah popo zaman dulu. Yang tangga kecil-kecil gitu. Jadi ada jualan baju juga guys di atas sama souvenir. Dan ya kita bisa lihat bentukan rumah zaman dulu di sini. Tuh masih ada meja-mejanya. Jadi sekarang kita lanjut dari lurusan bridge ini ke daerah sini. Di sini masih ada beberapa toko yang daerah ancient town. Terus kita mau foto-foto juga. Terus guys di sini lurus. Ini ada juga yang salah satu di tiket kita yang bisa ditukar, Museum of, ya itu aku nggak tahu ya, Sahyun Culture in Hoi An. Tapi kita bakal pilih yang museum keramik sih. Tapi just info aja. Jadi ada di luar-luar gini juga museumnya. Intinya guys sebenarnya kayak di semua sisinya ini mirip banget sih. Vibe-nya buat foto kayak selalu sama. Di Hoi An itu ada satu cafe yang wajib banget kalian coba. Cafe ini namanya Cafe Mot. Jadi dia tuh jual kayak minuman yang herbalnya mereka ini, traditional herbal drink di Hoi An. Dan ini antriannya siang-siang panjang guys. Tapi wajib banget sih cobain, harganya 18.000. Kita bakal cobain. Oke guys, mau cobain yang hits banget di Hoi An. Jadi ini traditional herbal drink. Kalau kalian lihat yang tadi tuh di mejanya itu kayak ada apa sih, kayak beraneka herbalnya gitu. Ada ginger, ada kayak cinnamon atau apa gitu. Kita cobain ya. Lebih cenderung berasa manis, asem-asem, pahit, tanggy ala herbal gitu. Sama sekali bukannya kayak minuman manis gimana gitu. Kayak ini kalau anak-anak minum pasti langsung kayak nggak suka pasti. Next kita mau ke ini Cultural Relic Grade, apa sih ini? Oh, Fukien Chinese Congregation Assembly Hall. Karena tempatnya lucu banget, pink-pink gitu. Kita lihat ya ke dalam. Jadi sebenarnya tujuan utama kita kesini karena kita lihat kan bangunannya bagus ya guys. Terus kita udah rental baju kayak foto-foto di sini bagus. Ntar kita lihat ya ke dalam lagi kayak gimana. Guys, ini Fukien Assembly Hall dan ini dibangun dari tahun 1697. Udah lama banget, dan di sini arsitekturnya bener-bener China banget karena memang yang bangun itu orang-orang China, pedagang China. Next kita mau makan siang di sini guys, restoran Morning Glory. Ini salah satu yang aku dengar banyak reviewnya karena dia komplit makanan Vietnamese dishnya, bahkan dia ada iconic Hoi An dishes juga. Yuk kita makan. Lucu banget guys, open kitchen gitu di sini di tengah. Jadi kita dapat tempat duduknya di lantai 2 katanya. Penuh. Vibe restorannya kayak gini guys. Tuh ada lampion-lampion agak batu bata, hijau-hijau, terus ada princess Vietnam di sini. Jadi kita mencolok banget sih pakai baju kayak gitu ke restoran.
Jadi sebenarnya ini menunya banyak banget ya, dari aneka street food dia bagi. Tapi aku di sini khusus mau makan yang di sini tuh udah dipisahin nih menunya, Hoi An dishes yang terkenal. Nomor 1 adalah ini. Tadi tukang yang di baju rental juga udah kasih tau ini. Jadi kita mau cobain ini sama ini guys. Yang terkenal juga. Jadi kita pesen 2 ini. Sekarang kita mau makan white rose dumpling. Nah, ini salah satu street food yang terkenal di Hoi An Vietnam ini. Dan mungkin namanya kan white rose ya, tapi sebenarnya ini nggak mengandung mawar sama sekali. Lebih ke arah bentuknya. Jadi bentuknya itu kalau kalian lihat tuh kayak bunga mawar yang lagi mekar. Jadi kayak gitu sih inspirasi namanya. Yang ini mie namanya chow lau. Nah, ini juga khas ini juga, Hoi An juga. Nah, ini tuh terbuat jadi ada mie, terus ada juga daging babi, terus ada ini nih krutongnya, terus sama ada sayur ya, selalu di makanan mereka. Nah, di sini yang khas itu sebenarnya mie-nya sendiri. Kenapa? Karena mie-nya katanya dibuat dari terbuat dari air yang dari sumur di Hoi An ini, kayak ada satu sumur gitu ya. Jadi dan katanya sih mie-nya itu kayak yang chewy dan juga warnanya agak kecoklatan. Oke, sekarang mau nyobain chow lau. Ini tuh lucu banget. Mie-nya tuh tapi kayak putus-putus gitu loh guys, kayak pendek-pendek gitu. Biasa kan mie panjang ya, terus ini agak tebel kayak mie udon. Kayak ada chili oil gimana gitu. Very flavorful. Terus ini ada yang digoreng crispy, kayak dagingnya gitu. Daging kayaknya ya? Iya. Terus ini porknya bener-bener gede banget guys. Mari kita coba. Enak. Terus tadi kakaknya waktu serve juga bilang ini crackers yang dikasih ini disuruh dihancurin like this, dan dia bilang makannya di mix kayak kita aduk. Jadi ini tuh sebenarnya masih ada aromatiknya nih, kayak salad-saladnya nih, daun selada gitu ya, koriander, kemangi. Jadi ini harusnya sih kalau ntar diaduk makan bareng lebih mantap lagi. Terus ada juga toge nih. Tapi mie-nya sendiri tadi aku kan udah makan ya, flavorful banget guys. Kayak ada kecap-kecapnya, tapi ada kayak rasa-rasa chili oil. Kayak agak mirip kayak masakan Chinese gitu, kayak mie Chinese. Mungkin karena mereka kan di sini dulu itu terinfluence sama terinfluence China gitu ya. Ya, coba sekarang aku makan ini lebih komplit lagi. Enak guys. Terus dia kan modelnya kering ya. Kalau dari kemarin kita makan semua mie di Vietnam itu berkuah. Enak banget sih guys. So flavorful. Ada tekstur garing-garing dari crackersnya sama yang tadi yang daging yang kecil kotak-kotak yang garing, enak banget. Next kita cobain yang white rose dumpling. Nah ini tuh jadi sebenarnya ada 2 macam ya. Ada yang isi shrimp, ada yang daging, tapi yang dirasain dia serve-nya shrimp. Jadi kalau yang shrimp itu disebutnya ban bao. Oke, kita coba. Jadi ini sebenarnya aku ngebayang ini kayak hakau gitu loh guys. Kulit tipis beningnya aja persis. Terus ada bawang gorengnya, nih ada wortel sama shrimp and mixed vegetable. Jadi ini aku lihat ada selang-seling. Jadi selang-seling. Ini yang kayak vegetable-nya kayak mushroom. Tuh. Mushroom, carrots, toge. Kalau yang ini yang shrimp. Jadi dipisah gitu loh. Mix. Ini yang shrimp dulu ya. Beda dari hakau guys. Rasanya ini dia kayak ada saus-sausnya gitu. Mungkin ada sausnya apa ya? Oh, emang dikasih sweet sour dipping sauce, makanya beda. Kalau kayak hakau itu kan rasanya clean banget gitu kan, karena cuma kayak kulit dan udang. Tapi kalau ini tuh ada kayak yang kayak minyak-minyak kayak gini, ternyata itu udah dikasih sausnya, yaitu sweet and sour. Sekarang kita cobain yang vegetables. Meledak dia. Tapi saus sweet and sour juga nggak yang kayak sampai sweet sour gitu sih, agak light gitu ya. Dan ini isiannya tuh mengingat aku kayak rasa kayak isian bakwan sayur gitu. Oke loh.
Next kita mau foto guys di sini Inseng Nekot Korea. Nah di sini kenapa? Karena di sini dia ada 2 special frame yang kalian bisa cuma dapatkan di Hoi An. Mari kita coba. Iya guys, ini beneran Inseng, the Inseng Nekot we know in Korea. Wow. Oke, dan di sini kita mau cobain yang template khusus Hoi An. Oke, ini juga foto-foto di sini juga lucu loh guys. Oke, kita lihat dulu yuk. Ternyata di sini bisa minjem juga guys. Kicau buat foto. Tentunya ada air accessories. Tapi kita sudah terlalu heboh kayak gini sih, udah nggak pakai aksesoris lagi sih. Untuk harganya yang panjang ini 70.000 dapat 2 strip, yang lebih gede ini 100.000. By the way guys, di sini dia tuh cuman bisa cash dan ini ada pecahannya ya. Jadi harus pas karena nggak ada kembalian. Jadi kalian harus tuker uang sama staffnya kalau mau. Dan ini mesinnya persis banget ya di Korea. Dan kalian bisa pilih bahasanya juga nih di tombol pinggir, Indo, Inggris, apa gitu di situ. Guys, jadi kita bisa pilih yang tadi yang pertama atau yang retake, pilih 4, disusun kayak gini guys. Next kita mau ke ini, nonton traditional art performance, udah termasuk di tiketnya. Show-nya jam 3.15 yang terdekat, kita mau lihat. Đánh gió cái này mình có biết chỗ này bao nhiêu phần trăm chứ, mà luồn từ này thấy cũng cháy chậm được ta luôn. Apa sih? Cepet apa sih? Bingo Access. Bingo game. Oh oke. Bingo game terus dapat apa? Oke, naik-naik ada ini performance room. Coba kita buka. Nggak adem. Oh rame. Beda guys, ini bener packed banget, full. Ternyata banyak juga ya yang ini. Liatin jadwal. Next, karena kita masih ada jatah 1 lagi buat ke museum, kita ke yang di sebelahnya, Museum of Folklore in Hoi An. Ini kayak mereka tuh ada yang pengrajin kayunya gitu loh. Emang tadi juga ada tahu? Lagi ngerjain ya? Tadi ada tahu yang di sana ada yang beneran jualan. Di sini kita bisa naik. Tulisannya to see a view. Apa kita lihat? Ternyata di Vietnam ini di Hoi An ada kayak mirip di Indonesia guys, ngunyah serai gitu. Ini ada yang perabot jadulnya. Terus di sini lucu banget ceritanya, kan kayak rumah juga ya. Jadi ada ini dining table, ceritanya menceritakan ya kehidupan zaman dulu ya. Misalnya ini ada kapalnya nih, dulu mereka ini apa nih, fish trap. Oh ini contoh-contoh fish trap in river dulu. Ya kehidupan sih kan, folklore ya. Terus ini apa nih, oh pancingan sama iya sama apa ini, jaring buat ikan ya, karena deketnya laut. Laut jadi serba ya. Ini bamboo fish trap tuh. Terus lucunya tuh rumahnya tuh semua ada balkon gini, jadi kita bisa lihat tuh. Iya, bisa lihat ke seberangnya lagi. Ini kita bisa lewat sih, ini kayak gini, lewatin jalanan ini ke seberang. Nah, yang ini pas seberangnya tadi Museum of Folklore, ini Museum of Traditional Medicine ya. Jadi tentang obat-obatan tradisional. Kayak di toko obat Cina gitu. Oh iya bener. Hitungnya pakai sempoa. Kalau Inggrisnya abakus ya kan? Betul. Sama banget. Persis banget kayak di toko obat Cina.
Jadi kalian buat yang nggak tahu, ini tuh kayak pilih-pilih bahannya gitu loh di belakang. Terus nanti dimasukin ke sini nih, kayak di kertas gitu. Iya, terus tuh alat timbangannya. Dia campur-campurin dulu kan. Misalnya Unik banget jahe memang. 10 gram, 10 gram. Nah, ini Doctor's Lounge, jadi ruangan dokter ya, zaman dulu. Mari kita lihat kayak gimana sih. Ada contohnya kayak ruang konsultasi lah ya. Iya, betul, ruang konsultasi. Banget, tapi bentuknya kayak meja biasa aja gitu. Heeh. Kayak meja makan. Kayak meja makan. Gila, ada buku-buku beneran ya. Tapi pakai bahasa Vietnam. Tuh. Kayak buku-buku medicine gitu. Nah, ini ceritanya ranjangnya nih, ranjang pasien. Check up. By the way guys, ini udah sore jam berapa ya? Jam 4:30. Mulai banyak kayak gerobak-gerobak dan ini moko-moko yang pakai motor gini, guys. Beruntun pada datang. Nah, ini dia Cho Hoi An yang isinya banyak jual makanan, pasar makan gitu, guys. Lihat yuk. Wih. Menarik banget, gedungnya lucu banget by the way, kuning. Tuh, jadi ini kayak kiri kanan kios makanan gitu, banyak banget. Semuanya sih jual makanan. Kita mau cari makan sih, tadi masih belum kenyang ya. Udah sore juga. Mungkin kita cari mie kuang sama es alpukat, ada lagi nggak di sini? Kembo, kita lihat ya. Menarik sih guys, displaynya juga kayak bersih. Ada harganya juga. Mau langsung makan. Oh, mau lihat dulu. Ya harganya udah murah sih. Jadi tadi kan kita emang belum sempet makan mie kuang ya. Kita mau makan mie kuang nih, di sini ada pilihannya with pork, with shrimp, with chicken. Harganya juga murah guys. Coba ya kita lihat ada makanan menarik apanya lagi. Oh, ini mirip yang kayak kita makan kemarinan. Enggak, oh ada fried rice, sayur-sayuran. Ih, Ci, di sini water spinach-nya murah banget, 40.000. Langsung random aja. Ya, ontinya udah langsung kasih menu ya tadi. Sini baju boleh kerajaan, makannya di stall kayak gini. Ini kalau ini kayak menyatakan kalau kayak misalnya di Korea itu kayak Gwangjang Sijang gitu ya, modelannya meja stainless. Terus kios-kiosnya banyak, makanannya sebenarnya mirip-mirip. Kombinasi wajib guys di semua meja makan, fish sauce dan chili. Oke guys, udah keluar kayak gini, banyak loh porsinya, semangkok kayak gini. Isinya yang ini tadi yang pakai pork ya. Guys, ini saatnya kita makan mie kuang. Nah, mie kuang ini ya? artinya tuh kuang noodle ya, kurang lebih kayak gitu. Mie-nya sama ya, mie. Yes, dan ini dari abad ke-16. Abad 16. Pertama di Gwangnam Province. Gwangnam ya. Province. Dan ini ya intinya adalah mie putih gini. Terus tentunya ada sayur-sayuran, sebentar. Ada sayur-sayuran, terus ada dagingnya juga. Dan ini khasnya ada kacang yang udah dipanggang gitu ya. Tuh, ini sayur-sayurnya ada toge, ada I think this is mint. Kayak mint, iya daun mint. Ini di bawahnya sih ada sedikit supi-supinya gitu. Kita coba. Marti chop. Jadi ini sejatuhnya lebih kayak kue tiao ya sebenarnya. Aku ngeliatnya kue tiao. Terus sayur-sayuran, mint, dagingnya kita tumpuk jadi satu. Kacangnya aku kurang berasa sih karena dikit kan, kayak topping doang. Rasanya tuh lebih kayak makan kue tiao ayam, cuma ini pakai pork aja gitu guys, modelan rasa flavornya gitu. Kayak nothing really special sih kalau menurutku. Jadi makanannya sih mirip-mirip sih, hampir sama. Jadi sama banget sih kalau kata aku sih. Tinggal ini aja sekarang aku mau cari kayak kalau ada snacks gitu maybe. Kita lihat minuman atau apa. Nggak ada guys, ternyata menu makanannya sama jus-jusan gitu doang. Sekarang kita lihat di sini ada toko-tokonya. Jualan souvenir. Jadi banyaknya toko-toko souvenir. Sama sih guys sama yang di luar, cuma nggak tahu apa lebih murah. Gila guys, ini makin rame lagi lihat nih ya. Rombongannya sampai belokan belakang tuh, motor-motor yang narik gerobak
jualan, dan ini semua tuh arahnya ke arah yang banyak floating kapalnya itu loh ntar malam. Gila itu bener-bener ke belakang semua. Wah guys, tiba-tiba udah jadi pasar malam. Tiba-tiba tadi nggak ada. Ini rame banget guys ceknya. Dan ini enaknya udah ada harga ya, terus dia ada menu nih. In English and Korean as well. Gila guys, ini bener-bener apa ya? Mengejutkan. Karena jalan yang tadi siang ini kosong banget, cuma ada toko-toko restoran di pinggir jalan kan. Ini tiba-tiba jadi dua jualan gitu loh, 2 jalan gitu. Gak tau masih banyak yang parkir dan baru buka tokonya. Gila guys. Guys, nih kalau kalian yang mau naik kapal ini sebenarnya itu bagus banget, tapi kita kan balik terlalu siang ya. Jadi kita di sini bisa nih ada harganya 170.000 dan ada yang 220 juga. Guys, aku saranin kalau kalian mau kesini buat foto-foto tuh datang yang pagi ya. Karena ini kalau sore lihat guys, kalian nggak dapat spot buat foto sini full out. Jadi mending datang pagi menuju siang, lalu kalian nunggu sampai sunset gitu. Guys, udah jam 5-an. Iya, udah 5 ya? Udah 5:05. Oke, udah jam 5. Saatnya kita mengembalikan baju ini. Udah dari jam berapa tadi kita ya? Dari jam 11-an. Wow, udah 6 jam kita pakai baju ini. Iya, bahkan kalau kata yang punya sampai jam 8 juga boleh, sampai toko saya tutup gitu. Jadi kayak kita udah gak kuat. Iya, saya juga udah capek panas. Tapi maksudnya worth it banget. Baju bagus banget juga. Kayak aduh, maksudnya kualitasnya juga bagus. Rapi, nggak kadang kan suka ada rental kostum tradisional tuh kayak udah codet-codet gitu kan. Itu masih bagus banget. Ini terjaga dengan bagus. Proof banget sih guys. Oke guys, kita udah habis tadi balik dari rental. Ini kita balik lagi. Udah kembali lagi jadi manusia biasa ya. Dan ini kita mau balik ke area yang tadi jual ini, yang moko-moko ini udah pada buka semua. Kalau tadi kan masih pada gerek-gerek tokonya ya. Dari tengah aja yuk. Iya, jadi kan sebenarnya kan kayak gini kan rata-rata start jam 6 ya, tapi ini ternyata jam 5 udah buka guys. Yalah, dia malah salvo capybara. Kita mau cari cemilan dan makanan sih. But mostly di sini yang di bagian depan ini masih souvenir doang sih. Akhirnya dia bungkus guys. Di sini harus pinter nawar ya. Tadi ini dia pertama buka harga 70. Agak berani aja. Agak berani. Terus dia bilang, aku kan diskon dong. Terus dia kasih 60. Terus udah gitu kita bilang, kita kasih kalkulator 40. Akhirnya dia bilang 50 deh, 50. Akhirnya kita mau beli 2 kan. Akhirnya dikasih 2 biji 95. Lucu sih Paul. Nah, discount. Discount rồi, cheap rồi. 40. Ok. 30 là chốt lên. Tadinya 50 guys, diterakin jadi 40. Kita tawar 30, katanya udah murah, dia pakai Nutella sama Hershey. Lah, banana crepe 40. Oh, ditusuk guys. Kita lihat caranya. Oh, itu ditusuk ya. Oke. Terus dia apa? Oh, digunting. Lucu ya. Banana roti. Banana pancake biar ngambang guys, ya ampun. Oke, thank you. Ini namanya banana cake nih, bancuy. Nutella. Cobain guys. Ada pisangnya. Tunggu yang itu agak lengket. Ada pisangnya. Oh susah ya, tublek-tublek ya. Maaf ya guys. Keputus aja. Soalnya agak berantakan nih. Coba. Wah, pisangnya copot semua tuh. Jadi panas. Enak banget. Enak banget. Krepnya lembut, bukan yang garing. Terus ada pisangnya, menurut terus dia kayak pakai gula halus gitu kayaknya. Iya. Jadi enak banget. Gila guys, kalian harus cobain ini kalau di Hoi An. Puas dia. Pembelian randomnya ternyata enak. Oke guys, jam 6. Ini 6 kurang dikit mobilnya. Ingat ya, jadi kita kalau di dalam kota NC Town tuh nggak boleh masuk bus. Jadi kita naik kayak tadi mobil dulu, baru ntar kita transfer ke bus. Ini mau jadi dari mobil lagi dipindahin ke yang shuttle gedenya guys.
Di sini langsung kita ke airport. Mobilnya sih sama guys, 1, 2, 3 ya, 3x3, terus ada satu kursi di belakang kayak tadi, percis. Iya. Oke guys, jadi kita udah mendarat di Danang Airport. Tadi kita udah diturunin shuttle-nya di sini. So far easy banget lah, pokoknya kita enak tinggal habis jalan-jalan one day trip to Hoi An langsung nyampe di airport. Jadi guys, sekarang kita mau menutup review dengan Hoi An day trip. Jadi kemarin aku suka banget sih, kayak maksudnya emang nuansanya beda banget ya, karena Asian Town, terus kotanya tuh vibrant banget loh buildingnya, jadi kayak anywhere kalian foto-foto tuh Cakep semua banget gitu sih. Jadi aku juga kayak aku bisa bilang kayak mungkin sejauh ini so far nih paling favorit aku sih kayaknya. Kayak tempat yang kita kunjungi gitu ya. Dengan antara semua yang di Vietnam yang udah kita kunjungi, kayaknya ini aku paling suka. Setuju. Sama mungkin aku mau review sekali lagi untuk shuttle busnya sih, terutama yang aku apresiasi banget. Ya aku kasih skor 100 dari 10 ya. Bukan 10 olotan ya. Soalnya pertama aja tuh yang tadi aku udah bilang, yang pertama pesawat kita delay, kita minta tuker hari aja boleh. Terus pas hari ini nih kita kan langsung mau lanjut ke Ho Chi Minh, jadi kita langsung request untuk yang ke airport. Tadi kita book jam 4 sore gitu ya. Terus di gitu pas kita udah lagi keliling di Hoi An, tiba-tiba kita dapat notif bahwa pesawat kita delay ya guys. Tentu saja Vietjet dia harus delay. Jadinya delay, itu kayak delay, udah kita ngapain pagi-pagi ke airport gitu kan. Terus kita chat lagi ke travelnya, kalau saya undur jadi jam 6 baru ke airport bisa nggak? Boleh. Jadi kayak yang penting kalian ngomong banget aja deh servisnya gitu. Terus mereka ngomong dalam Inggrisnya juga oke kok. Jadi yang penting kalau kayak ada pertanyaan atau request, tanya aja gitu. Kayak so far semua yang aku tanya, aku minta reschedule, aku minta ganti, semua diokein kok sama mereka gitu ya. Bawa koper juga bisa gitu, aman pokoknya shuttle-nya. Betul. Terus sama mungkin ada satu tips kalau kalian mau datangnya, tergantung nih sukanya apa. Ada orang yang cuma suka lihat-lihat, makan, enjoy the vibe, itu terserah kalian mau datangnya berapa. Tapi kalau kalian suka foto-foto dan nggak mau kena foto bom, mending pagi. Please pagi. Kayak kalau kita tadi ambil shuttle yang jam 8 pagi. Jadi itu kan jemput-jemput, macet lah. ya. Jam 10 kurang lah, hampir jam 10 kita baru nyampe. Jadi itu udah lumayan makan waktu kan. Jadi Dan itu pun udah agak ada orang sulit juga. Cuman masih banyak spot yang masih agak kosong-kosong gitu. Jadi masih bisa clear banget gitu kalau mau foto. Nah tadi kalau di jam 4 jam 5 guys, tiba-tiba tuh bener-bener langsung ngebludak banget. Yang kayak kita udah kasih lihat juga, itu nggak bakal bisa foto sih kalau kataku, nggak bakal gitu. Sama satu lagi tipsnya itu adalah kalau kalian ke sana sebenarnya menurut aku nggak wajib untuk beli yang tiket masuk ke Asian Town Asian Town ya, karena ternyata ya itu kan juga first time ya, jadi kita baru belajar bahwa jadi ini ada petanya nih ya guys ya, jadi tuh ya ini semua kan daerah Asian Town, tapi tuh yang untuk berbayar tuh cuma masuk ke beberapa spot turis ini loh, yang di list itu tuh. Yang ada di list ini. Jadi misalnya itu kayak masuk ke museum, masuk ke old house kayak rumah tua apalah gitu ya. Masuk ke beberapa tempat itu yang dikunci. Jadi kalau kalian mau keliling kota ini bisa guys tanpa perlu tiket gitu. Kecuali kalian mau nyebrang bridge yang Japan Bridge. Tapi kalau kalian cuma foto di depan juga bisa banget gitu. Jadi kalau menurut aku bagi kalian yang nggak suka belajar history apalagi ya, nggak perlu sih sebenarnya. Nggak perlu. Jadi kalau kalian cuma mau keliling-keliling di kota Ancient Town-nya aja foto-foto itu nggak perlu banget sih guys kalau menurut kita. Gitu. Apa aja sih so far? A very nice so good experience. We really enjoy our trip to Hoi An. Very proof banget kalau kalian wajib ke Hoi An kalau kalian ke Danang sih. Itu guys, semoga video hari ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk tim cuan, semua promo aktivitas yang kita hari ini book itu diklik semua gampang. Pakai dan kode promonya biar cuan. Yes, promo ini tambah cuan. Dan kita akan taruh link produk dan juga promo code-nya di description box tadi. Oke, so thank you so much for watching. Kalau masih ada pertanyaan boleh leave di komentar ya. So jangan lupa untuk like videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yes, tinggal komentar kalian dan Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.